Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini, malam ke-17, tapi ada juga yang malam ke-18, kita masih diberikan umur yang panjang, kesehatan, sehingga bisa berpuasa, berbuka puasa, sholat berjamaah, insya Allah nanti juga sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Salawat serta salam semoga senantiasa ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang berkeadaban, yang berakhlak. Para jamaah Masjid Hubbul Huda yang dimuliakan oleh Allah, pada malam ini saya akan menyampaikan materi Ramadan sebagai momentum gemar membaca Al-Quran. Jika seorang hamba ingin berkomunikasi dengan Allah, maka dia berdoa atau sholat. Itu cara seorang hamba untuk berkomunikasi dengan Allah. Tetapi bila seorang hamba itu ingin Allah berkomunikasi dengan dirinya, maka hendaknya dia membaca Al-Quran. Bahkan di hadis-hadis itu disebutkan ada beberapa ayat Al-Quran yang Allah itu mengajak dia dialektika dengan hambanya. Biasanya kalau kita sholat berjamaah, sholat fardu untuk yang dibaca jahrul, sholat maghrib, isya dan subuh, ketika misalnya imam membaca akhir dari surah At-Tin, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, maka kita disunahkan untuk membaca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Begitu pula ketika imam membaca sabbihisma rabbikal a'la, kita disunahkan untuk menjawabnya dengan subhana rabbiyal a'la. Dan di surah Al-Ghasyiyah misalnya, inna alaina hisabahum summa inna alaina hisabahum, kita menjawabnya dengan Rabbi hasibni hisaban yasira. Ini beberapa contoh jawaban terhadap beberapa ayat Al-Quran yang mengindikasikan bahwa Allah itu mengajak dialektika. Begitu pula dengan surah Al-Fatihah, kita juga dialektika dengan Allah. Karena itu bagi kalangan sufi, ketika sholat itu ya dia harus konsentrasi penuh, sampai mulai dari niat sampai dengan salam itu ini selalu ingat dengan Allah. Ada pesannya, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beribadalah kamu kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Tapi jika engkau tidak mampu melihatnya, yakinlah Allah akan melihatmu. Jadi itu bagi seorang sufi. Kalau bagi seorang fikih, selama syarat dan rukun terpenuhi, maka sholatnya sah. Jadi gugur kewajiban sholat. Para jamaah Masjid Hubbul Huda yang dirahmati oleh Allah, sebentar lagi tadi juga sudah disampaikan oleh Imam Salat Isya bahwa akan memperingati nuzulul Quran. Ada 3 istilah yang umum digunakan di dalam Al-Quran yang itu dikaitkan dengan nuzulul Quran.
Yang pertama nazala. Nazala yanzilu nuzul. Artinya turun. Turun itu maksudnya dari atas ke bawah. Dan kata nazala itu tidak butuh objek karena dia fi'il lazim. Dia hanya butuh subjek atau predikat saja. Dia tidak butuh objek. Allah berfirman, wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Dan kami turunkan Al-Quran itu dengan sebenar-benarnya, dan Al-Quran itu telah turun dengan membawa kebenaran. Wabil haqqi nazal. Dan yang term yang kedua, anzala yunzilu inzal. Jadi kalau anzala itu artinya turun dari atas ke bawah sekaligus. Karena itu seringkali kita baca inna anzalnahu fi lailatul qadar atau syahru ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam konteks Al-Qur'an itu Al-Qur'an turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Minal Lauhil Mahfuz ilal Baitul Izzah fis sama'id dunya. Itu jumlah wahidah, itu turun sekaligus. Makanya Quran menggunakan kata anzala, yunzilu inzal di sana. Nah, term yang ketiga nazzala yunazzilu tanzilan. Nazzala ada tasydidnya di sana. Kalau yang pertama tadi nazala tidak ada tasydidnya. Kalau ini ada tasydidnya. Nazzala yunazzilu tanzilan. Artinya turun yang berulang. Maksudnya adalah turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah di langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Ada yang mengatakan 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Untuk memudahkan 23 tahun. Jadi itu uniknya. Al-Quran menggunakan 3 istilah yang terkait dengan Al-Quran. Dengan turunnya Al-Quran itu. Jadi ada nazala, ada anzala yunzilu, ada nazzala yunazzilu tanzila. Artinya turun berulang, gradual. Makanya yang di surah Al-Qadr dan di surah Al-Baqarah itu yang Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Yang tidak ada suara, tidak ada huruf. Turun ke Baitul Izzah. Nah, yang turun tanzil itu sebagaimana disebutkan di surah Al-Isra ayat 106, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muksin wa nazzalnahu tanzila. Ya, wa nazzalnahu tanzila, dan kami menurunkannya bagian demi bagian secara bertahap, secara gradual. Kalau yang anzala yunzilu itu jumlah wahidah sekaligus, tapi kalau yang nazala itu berulang. Makanya di surah Al-Qadr itu ada tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Jadi memang para malaikat itu turun pada malam-malam Qadar itu, tanazzal sampai nanti, sampai hari kiamat. Tanazzal untuk apa? Untuk mencatat segala urusan yang manusia panjatkan kepada Allah untuk dipermudah, untuk segera dikabulkan. Jadi tidak ada ruginya, tidak ada sia-sianya ketika iktikaf di 10 malam terakhir. Ya. Taharau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min syahri
Ramadan. Jadi intailah malam-malam Qadar itu pada 10 malam terakhir pada bulan Ramadan. Untuk selanjutnya ada beberapa manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Dia akan menjadi pemberat amal nantinya pada hari kiamat dan pada yaumul hisab, itu artinya pada hari perhitungan segala amal. Itu menjadi pemberat untuk amal kebaikan. Sebagaimana hadis Nabi, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena pada hari kiamat itu dia datang sebagai syafaat, sebagai penolong bagi pembacanya. Ya, di sini menggunakan kata qoro'al, bukan tilawah, karena berbeda. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi mata melihat apa yang akan dibaca, mulut menyuarakan apa yang dilihat, hati merenungkan apa yang dibaca, dan akal memikirkan apa yang dibaca. Itulah qoro'ah. Terus bagaimana dengan yang disabilitas? Lembaga Pentafsir Mushaf Al-Quran Kementerian Agama itu telah menerbitkan Quran Braille. Jadi dengan dia meraba itu sama dengan mata melihat apa yang tertulis, apa yang akan dibaca. Itu artinya qoro'ah. Berbeda dengan tala yatlu tilawah. Karena itu ada musabaqah tilawatil Quran. Kalau tilawah itu membaca saja, membunyikan apa yang akan dibaca, itu tilawah. Karena itu ketika musabaqah tilawatil Quran, sang qari tidak menjelaskan apa yang dibaca. Tetapi berbeda dengan musabaqah qiraatul kutub, lomba membaca kitab. Ketika sang qari itu telah membaca teksnya, dia harus menjelaskan apa yang dibaca. Karena itu tepat sekali ayat yang pertama kali turun itu Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi seluruh anggota badan itu membaca kalamullah al-munazzal ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang raga itu butuh asupan juga. Meskipun kita hafal beberapa ayat atau Quran, tetapi sebaiknya ketika kita memang masih bisa melihat, hendaknya kita buka Quran itu, karena untuk memberikan asupan kepada mata terhadap ayat-ayat Allah tadi. Dan itu ada efeknya. Yakin atau tidak? Yakin. Yakinan zahiran wa batinan qaulan wa fi'lan. Itu ada efeknya, Pak. Jadi tidak sekadar tikror mengulang hafalan, tetapi indrawi juga perlu untuk melihat Al-Quran. Yang kedua, bagi yang masih belajar membaca Al-Quran, jangan khawatir, justru pahalanya malah dua. Sebagaimana hadis Nabi, al-mahiru bil Qur'ani ma'asafratil kiramil barorah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajroni. Orang yang pintar atau mahir membaca Al-Quran, maka kelak ia akan bersama para malaikat yang taat dalam kebaikan. Dan orang-orang yang membaca Al-Quran sedang ia masih terbata-bata, masih mengeja, maka ia akan mendapatkan dua pahala, yaitu pahala dia membaca Al-Quran dan pahala semangatnya untuk belajar membaca Al-Quran. Pahalanya dua. Jadi kalau yang terbata-bata masih mengeja, tidak apa-apa, jangan putus asa. Dan kalau bisa ada gurunya,
ada guru yang untuk mengaji, karena belajar ngaji yang bersanad itu lebih utama. Punya sanad artinya punya jalur periwayatan tentang makharijul huruf dengan cara untuk membacanya, gitu. Dan yang terakhir, orang yang belajar membaca Al-Quran, orang yang menelaah Al-Quran, ya, orang yang merenungkan Al-Quran, itu akan dimudahkan oleh Allah, sebagaimana janji Allah. Ini janji Allah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Dan di sini menggunakan fiil mudhari'. Fiil mudhari' itu present tense. Jadi itu sampai hari kiamat. Ya, walaqad yassarna, pakai yassarna itu fi'il mudhari', ya. Jadi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajarannya. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Jadi sampai hari kiamat, orang yang ingin belajar membaca Al-Qur'an, ingin menelaah, mengamalkan, merenungkan, itu akan dimudahkan oleh Allah, karena Allah telah berjanji pada ayatnya. Jadi pada Ramadan tahun ini, bagi yang sudah punya target di tahun sebelumnya hatam Al-Quran, bisa jadi di tahun ini niatkan untuk tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran itu bukan sekadar membaca, karena darosa yudarisu, ya, itu tidak sekedar membaca, tapi juga memahami apa yang dibaca. Itu namanya tadarus. Bisa dibantu dengan Al-Quran terjemah. Jadi setelah membaca ayat Al-Quran teksnya, baru kemudian membaca terjemahnya. Dan biasanya tadarus itu 2 orang, paling sedikit 2 orang. Jadi yang satu membaca ayatnya, yang satu menginformasikan terjemah dari ayat itu. Dengan begitu seorang pembaca akan memahami apa yang dibaca. Tentu memang ayat Al-Quran yang dibaca kapasitasnya tentu berbeda dengan yang niatan ingin menghatamkan Al-Quran. Karena untuk memahami dan menghubungkan dengan pengetahuan yang lain, bisa-bisa itu setengah jam untuk 1 ayat saja. Apalagi itu terkait dengan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat tentang alam, ya. Misalnya wasyamsu tajri di mustaqarrir laha, jadi matahari itu beredar di garis edarnya. Itu cara menalarnya butuh waktu juga, paling nggak 30 menit untuk bisa menghubungkan dengan ilmu sains, gitu. Jadi paling nggak kita punya target di bulan Ramadan ini untuk, kalau ingin menghatamkan, ya menghatamkan. Kalau ingin sambil menelaah makna dari apa yang dibaca, bisa dibantu dengan membaca Al-Quran dan terjemahnya yang sudah banyak beredar, yang ada pentasihnya, ya, yang ada pentasih LPMQ, yang ada sertifikat pentasihnya LPMQ Kementerian Agama. Karena itu yang sudah diuji validasi bahwa ayatnya sesuai dengan Rasm Utsmani, dan juga terjemahnya juga sesuai dengan bunyi ayatnya. Dan yang terakhir, untuk membaca Al-Quran jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu untuk membaca Al-Quran, meskipun itu 3 ayat. Kenapa saya ngambil 3 ayat? Karena surah yang terpendek itu terdiri dari 3 ayat. Surah Al-Ikhlas, Surah Al-Asr, itu 3 ayat. Jadi paling sedikit 3 ayat. Jadi luangkan waktu, jangan menunggu waktu luang. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga kita senantiasa dekat dengan Al-Quran, membaca dan menelaahnya. Allahumma fiqila aqwa mitalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.